Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Kali ini saya mau sharing, dan sharing yang artinya sharing itu sudah pernah saya lakukan ya, dan tips. Kalau tips itu bisa jadi sudah kami lakukan atau akan kami lakukan. Jadi ini sharing terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan yang ini pertanyaan begini, Mas. Saya masih di luar negeri, apakah bisa bikin toko gitu? Ya, jadi ini sharingnya adalah posisi masih di luar negeri, tapi apakah bisa bikin toko? Jadi sebenarnya namanya juga usaha itu bisa atau tidak bisa. Konsepnya kan bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau, kan begitu. Yang pertama, konsep pertama. Terus yang kedua, ini saya sudah pernah ada mitra yang beliau posisinya di luar negeri. Beliau masih di luar negeri, terus yang kelola di sini adalah ayah dari beliau. Jadi terus di situ tetapi kita sampai dengan sekarang masih komunikasi, masih sering membangun komunikasi antara tim toko, antara ayah dari mitra saya, terus mitra saya yang ada di luar negeri dengan tim saya. Begitu. Jadi kita masih membangun komunikasi terkait masalah perkembangan toko. Jadi tokonya sampai dengan masih bisa jalan begitu. Tapi saya sampaikan bahwa memang perkembangannya tidak bisa secepat ketika owner atau pemilik ini di toko, berada di dekat usaha tersebut. Ketika masih jauh ya landai usahanya, tapi masih bisa jalan kok. Dan pemiliknya ini memang aktif, beliau memang aktif, sering WA saya sharing, Mas, ini dengan ini sudah ada kenaikan. Oh, sudah ada, Pak, sudah ada kenaikan, bagus. Tetapi memang landai kenaikannya, tokonya ini bisa buka, artinya bisa jalan untuk menggaji operasional, untuk bayar listrik, itu bisa. Ya sudah, Mas, nah gitu. Tapi dan beliaunya juga aktif, sering promo-promo lewat YouTube, Facebook. Kalau saya lihat kan sudah ada Facebooknya kan, pasti di daerah sana. Beliau juga aktif, terus sering sharing begitu. Terus termasuk kemarin ketika ada timnya yang secara kinerja atau kontraknya habis lah. Timnya kontraknya habis, tapi secara kinerja saya katakan tidak layak untuk diperpanjang kontraknya. Karena apa? Karena ya kita tidak usah sebutkan, yang jelas adalah tidak memenuhi begitu. Yang jelas ya mungkin malas, mungkin kalau kerja saya nanya sendiri, tidak punya tanggung jawab yang baik begitu. Mungkin itu, tetapi kembali lagi sudah kita edukasi terus, sudah diajak bicara, sudah dipanggil, sudah diomongin by phone, sudah diingetin terus, tapi masih begitu, ya dengan sangat terpaksa tidak kita perpanjang. Itu pun kita masih bisa bantu, bahwa itu ngasih suratnya, surat pemberhentian atau surat tidak lanjut kontrak gitu, itu kita kasih. Kita masih bantu komunikasi. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa jalan, ya kalau hanya sekedar bisa. Hanya nanti ini kan tabungan ya, ketika nanti beliau pulang mestinya tinggal mengembangkan ini. Atau karena ini konsepnya masih di retail, nanti kalau misalkan beliau mau pulang pasti bisa dikonsep menjadi semi grosir mungkin, atau bisa lebih spesifik lagi, misalkan semi grosir atau bahkan bisa profesional ke grosir gitu. Jadi intinya ini saat ini kalau saya lihat memang beliau aktif dan memahami bahwa ini konsep saya masih belajar, ya usaha ya belajar praktek langsung. Yang jelas saya tidak rugi dulu gitu aja kalau saya lihat seperti itu. Tapi yang jelas bisa jalan. Untung enggak, Mas? Untung, tapi masih bisa saya bilang sedikit ya, di bawah target yang 3% dari toko pada umumnya. Tapi masih bisa jalan. Dan ini dikerjakan karyawan full ya. Ayah beliau hanya memantau karyawannya. Kalau misalkan toko ini tidak ada gaji karyawan, misalkan dijaga sendiri, mestinya toko ini sudah untung. Karena saya katakan kalau misalkan gajinya 1,5 juta misalkan ya, 1,5 juta aja 3 orang sudah 4,5 juta. 4,5 juta kalau dijaga sendiri kan sudah sangat lumayan itu. Belum listriknya, belum biaya-biaya yang lain. Artinya toko ini sudah menguntungkan. Itu. Jadi jawaban saya adalah kalau hanya sekedar bisa jalan bisa, tetapi untuk berkembang agak sulit karena masih mengandalkan pemberdayaan tim yang ada. Jadi gak ada campur tangan pemiliknya. Itu sharingnya. Jadi kalau teman-teman yang mau merencanakan usaha yang masih di luar negeri,
bisa sharing-sharing aja dulu, ngobrol-ngobrol dulu sama admin, sama kami, membangun komunikasi dari sekarang, sharing-sharing, karena pertanyaan itu akan muncul seiring, yang penting nomor admin disimpan aja dulu. Jadi kalau ada apa tanyakan begitu. Jadi nanti supaya menambah semangat untuk kumpul-kumpul modal, jadi supaya modalnya bisa jadi usaha di rumah begitu. Karena kalau usaha itu, kalau nanti teman-teman atau sahabat toko mandiri Indonesia yang mau bikin usaha sudah pulang, itu bisa tinggal jalan atau tinggal mengembangkan. Begitu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.